Halo. Sally. Citra. Inilah Jogja, kota yang dikenal akan kekayaan budaya dan keberagamannya. Kini menjadi rumah bagi berbagai pengaruh budaya asing. Salah satunya Korea Selatan. Budaya Korea tidak hanya hadir dalam bentuk musik dan drama saja, tapi juga lewat makanan seperti kimbap dan tteokbokki. Apa yang membuat makanan ini bisa diterima oleh masyarakat Jogja? Mari kita lihat bersama-sama. Terbawalah langkahku ke sana, mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Hari ini kami memulai perjalanan kuliner yang berbeda dari biasanya. Bukan ke tempat wisata atau angkringan, tapi kami ke sebuah restoran di Jogja yang menyajikan cita rasa Korea yang otentik. Jadi, kami mengunjungi salah satu restoran khas Korea di Jogja. Inilah perjalanan kami. Oke teman-teman, jadi kita sekarang udah sampai di Queen Bab. Mana ya? Queen Bab. Jadi ini salah satu makanan Korea yang ada di Yogyakarta. Ini rasanya enak banget, bener-bener enak. Ayo kita coba. Ayo kita coba yang katanya enak. Perjalanan ini bukan cuma soal mencicipi makanan saja, tapi juga tentang merasakan bagaimana budaya Korea bisa begitu dekat dan hidup berdampingan dengan budaya Indonesia, terutama di kota sehangat Jogja ini. Kami pun akhirnya masuk di resto dan bergegas untuk memesan makanan khas Korea yang sering muncul di drama Korea seperti kimbap dan tteokbokki. Begitu masuk, kami disambut dengan aroma dari dapur yang langsung menggoda sejak pertama duduk. Kami pun mulai membuka menu dan disinilah perjalanan rasa benar-benar dimulai. Menu di restoran ini menyajikan berbagai pilihan makanan khas Korea yang populer di Indonesia. Salah satunya adalah kimbap, gulungan nasi yang dibungkus rumput laut, diisi dengan wortel, timun, telur, dan irisan daging. Teksturnya lembut, rasanya ringan tapi penuh, cocok untuk camilan maupun makanan utama. Lalu ada tteokbokki, hidangan favorit para penggemar drama Korea. Potongan kue beras yang kenyal disiram oleh saus gochujang, merah yang pedas dan manis. Setiap hidangan disajikan dengan tampilan yang menarik, porsi yang pas, dan rasa yang tidak mengecewakan, baik untuk yang baru mencoba maupun yang sudah lama jatuh cinta dengan makanan Korea. Restoran ini bukan hanya tempat makan, tapi juga ruang di mana budaya Korea hidup dan dinikmati bersama. Bahkan jauh dari Seoul, tempat di tengah kota Jogja. Kimbap Queen Bab ini rasanya yang aku pesen adalah ayam geprek level 3. Jadi ini benar crunchy banget, terus renyah. Halo, sekarang kami sedang mencoba makanan budaya Korea yang ada di Jogja. Ini rasanya lembut banget dan ini benar-benar disesuaikan dengan lidah masyarakat Indonesia. Jadi kayak dia ada perpaduan rasa dari budaya Korea dan juga Indonesia. Kita cobain. Nah, saya ini original. Original banget. Ini kimbap yang original. Udah. Ini aku makan tteokbokki. Tteokbokki ini terbuat dari kue beras dan ada saus gochujang yang merah-merah tadi itu. Ini memiliki rasa yang pedas, manis, dan sedikit gurih. Nah, teksturnya kenyal dan lembut.
Nih, gak semua orang punya kakak sempit. Jadi gini, aku kan nggak bisa pakai sempit. Aku akan berusaha masuk kalian ini. Oke? Kami hari ini pun sampai pada akhirnya. Setelah menikmati makanan khas Korea dengan penuh rasa dan cerita, kami melangkah keluar dari restoran disambut oleh langit senja yang perlahan meredup. Jogja di sore hari selalu punya nuansa yang berbeda, hangat, pelan, dan penuh warna. Angin lembut menyapa wajah kami saat kendaraan mulai melaju kembali menyusuri jalan. Sambil tersenyum kecil, kami saling bertukar cerita soal makanan tadi. Tentang kimbap yang segar, topoki yang pedas manis, dan bagaimana rasa-rasa itu membawa kami seolah-olah sedang duduk di jalanan Seoul. Meski nyatanya kami hanya di Jogja. Langit berubah cepat, oranye ke jingga, lalu perlahan gelap. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, menandai bahwa malam di Jogja telah dimulai. Di tengah perjalanan pulang, kami melewati salah satu ikon yang tak pernah gagal membuat kami kagum. Tugu Jogja. Berdiri tegak dikelilingi lampu kota yang gemerlap kendaraan, ia seperti pengingat bahwa Jogja adalah tempat pertemuan antara masa lalu dan kini, antara budaya sendiri dan budaya luar yang datang dengan damai. Kami sempat melambatkan laju kendaraan, melihat tugu itu sambil menarik napas pelan. Ada keindahan yang sederhana tapi dalam. Mungkin itu juga yang kami rasakan hari ini, bahwa mencicipi budaya Korea di Jogja bukan hanya soal makanan saja, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan keterbukaan. Hari mulai larut, tapi hati kami terasa ringan. Pengalaman tadi memberikan lebih dari sekedar rasa di lidah. Ada pelajaran, ada kebersamaan, dan ada kekaguman. Tentang bagaimana dua budaya bisa bertemu di meja makan, tentang bagaimana kota ini membuka ruang untuk hal-hal baru, tapi tetap setia pada jati dirinya. Dan saat kami hampir sampai di rumah, satu hal yang pasti, hari ini akan kami kenang sebagai satu hari yang sederhana tapi penuh makna. Malam ini terasa lebih hangat,
Mungkin karena perjalanan ini, mungkin karena tteokbokki tadi, atau mungkin karena hati yang kini lebih penuh dari sebelumnya.